semua ya. Baiklah, sebelum kita mulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa. Menurut kepercayaan kita masing-masing, doa dimulai. Doa selesai. Ada yang tidak hadir hari ini? Tidak, Bu. Hadir semua ya? Iya. Baiklah. Ada yang masih ingat pembelajaran minggu lalu itu apa? Tidak, Bu. Tidak apa-apa. Kemarin kan kita belajar tentang produsen dan konsumen. Nanti akan kita bahas setelah akhir dari pembelajaran ini. Sekarang kita terfokus kepada materi hari ini, yaitu prinsip ekonomi. Sebelumnya ada yang tahu prinsip ekonomi itu apa? Tidak, Bu. Tidak apa. Tidak apa, nanti kita bahas bareng-bareng, kita pelajari bareng-bareng. Baiklah, sebelum Ibu akan menyampaikan materi dan menjelaskan materi ini, Ibu akan menyampaikan tujuan dari prinsip ekonomi, tujuan pembelajarannya. Yang pertama yaitu memahami apa itu prinsip ekonomi, yang kedua apa itu manfaat prinsip ekonomi, yang ketiga tujuan prinsip ekonomi dan contoh dari manfaat prinsip ekonomi itu apa, seperti itu. Paham ya sampai saat ini? Paham, Bu. Baiklah, kita akan langsung ke materi ya. Oke. Yaitu materinya hari ini adalah prinsip ekonomi. Apa sih prinsip ekonomi itu, Bu? Prinsip ekonomi itu adalah berusaha dengan pengorbanan yang sekecil-kecilnya untuk memperoleh hasil tertentu, atau dengan pengorbanan tertentu untuk memperoleh hasil yang maksimal. Maksudnya apa sih, Bu? Ini kok begini ya prinsip ekonomi itu? Ya memang prinsip ekonomi itu seperti itu. Apa sih contoh prinsip ekonomi itu, Bu? Contohnya seperti ini. Jika kita membeli satu barang, kita akan membeli barang itu yang sangat-sangat murah, tapi dengan kualitas yang sangat bagus, seperti itu. Sehingga waktu kita memperjualkannya kembali, kita akan menaikkan harga tersebut dan kita akan mendapatkan keuntungan yang maksimal dengan mengeluarkan uang yang tertentu, seperti itu. Paham ya? Paham, Bu. Itu untuk konsumen ya. Untuk produsen seperti ini. Saat produsen menjual satu barang, dia akan memikirkan bagaimana cara untuk mendapatkan keuntungan yang maksimal dengan mengeluarkan mengorbankan hasil yang sekecil-kecilnya. Makanya dia tuh membuat suatu barang itu dengan membuat barang yang diminati oleh masyarakat, dimulai dari hal yang paling terpenting dan hal yang tidak terlalu penting, dengan harga yang bisa menguntungkan mereka semaksimal mungkin, seperti itu. Selanjutnya, ciri-ciri prinsip ekonomi. Yang pertama ada bersikap hemat. Seseorang dalam melakukan tindakan ekonomi selalu menghindari pemborosan dengan membeli barang-barang yang benar-benar dibutuhkan. Artinya adalah, jika kita membeli barang, kita akan memilih mana yang paling kita butuhkan daripada hal yang kita inginkan. Maksudnya, kita mengalahkan ego kita untuk membeli barang yang kita butuhkan pada saat ini, bukan yang kita inginkan. Seperti itu. Paham ya? Oke, yang kedua, menyusun skala prioritas dalam memenuhi kebutuhannya. Seseorang membuat urutan pemenuhan kebutuhan berdasarkan tingkat kepentingan. Jadi jika seseorang menerapkan prinsip ekonomi dalam hidupnya, dia akan berpikir dan mungkin akan membuat suatu catatan hal-hal apa saja yang harus dia beli untuk hal yang paling terpenting. Sehingga jika hal terpenting itu sudah dipenuhi dan memungkinkan untuk membelikan satu barang yang dia inginkan, itu bisa dia beli, seperti itu. Jadinya dia tidak langsung membeli hal yang dia inginkan dan hal yang sekarang dia butuhkan, seperti itu. Dia mengutamakan hal yang dia pentingkan dan butuhkan pada saat ini dibandingkan hal yang dia inginkan. Sama saja seperti yang pertama tadi. Dan yang ketiga itu bertindak rasional dalam melakukan kegiatan atau tindakan. Ekonomi selalu menggunakan akal sehat, bukan berdasarkan emosi atau hawa nafsu. Seperti yang Ibu bilang tadi, semua inti dari ciri-ciri prinsip ekonomi itu adalah kita memprioritaskan suatu barang yang kita perlukan, yang kita benar-benar butuhkan, bukan membeli suatu barang yang yang kita inginkan. Banyak sekali yang Ibu temui ya, orang-orang di luar sana lebih mengutamakan hal yang dia butuhkan dibandingkan dengan mengutamakan hal yang dia inginkan,
dibandingkan hal yang dia butuhkan, seperti itu. Jadi di sini ibu ingin mengajak kalian untuk bisa menerapkan prinsip ekonomi itu di dalam diri kita masing-masing, agar sesuatunya yang kita inginkan, yang kita mau bisa terlaksana dengan baik, seperti itu. Tidak terjadinya keborosan atau malah hal yang kita butuhkan tidak bisa kita beli dikarenakan kita lebih mengikuti hawa nafsu kita untuk membeli hal yang kita inginkan. Seperti itu ya anak-anak. Dan manfaat prinsip ekonomi yang pertama, mengoptimalkan sumber daya yang ada untuk memperoleh keuntungan yang maksimal. Seperti ini, semisal si Rania mempunyai pohon jati yang ada di kebun dia. Nah, pohon jati itu dimanfaatkan untuk membuat suatu barang seperti meja, lemari, dan sebagainya untuk diperjualkan di pasar nanti, seperti itu. Rani pun membuat barang itu dengan berusaha dengan pengorbanan yang sekecilnya untuk memperoleh hasil yang tertentu, tapi dengan seperti yang Ibu bilang tadi, dengan kualitas produk yang akan dia jual bagus dan diminati oleh konsumen, seperti itu. Yang kedua, bekerja hemat, cepat dan tepat untuk memperkecil resiko kerugian atau kerusakan. Jadi kita harus memikirkan apa yang akan kita kerjakan ke depannya, waktu kita seperti apa ke depannya, sehingga apa yang kita kerjakan memperoleh hasil yang baik, seperti itu. Dan memikirkan resiko ke depannya, resiko apa aja yang akan kemungkinan datang, agar kita dapat menanggulanginya, agar tidak terjadi hal yang tidak kita inginkan. Seperti itu ya. Yang ketiga, mencapai hasil kerja yang terjamin mutunya untuk memenuhi tingkat kepuasan perilaku ekonomi. Jadi suatu produsen itu memperjualkan produknya itu seperti yang Ibu bilang tadi, memberikan kualitas yang baik yang disukai oleh konsumen dan membuat konsumen puas akan produk yang akan dia beli tersebut. Oke, yang keempat, mencapai tujuan dengan tepat waktu dan berhasil untuk mencapai tingkat kemakmuran yang diinginkan. Seperti yang Ibu bilang tadi ya, memikirkan ke depannya bagaimana cara kita dalam mengelola sesuatu yang akan kita jual ataupun yang akan kita beli, seperti itu. Pokoknya mencapai tingkat kemakmuran yang akan diinginkan dengan waktu yang sudah kita atur sebelumnya, seperti itu. Dan yang terakhir, hidup lebih maju dalam persaingan yang sehat. Jadi inti dari semua ini, dari manfaat prinsip ekonomi adalah hidup lebih maju dalam persaingan sehat. Jika kita menerapkan yang namanya prinsip ekonomi ini, maka kita akan memperoleh hidup lebih maju dalam persaingan sehat. Seperti itu ya anak-anak. Oke, selanjutnya ada tujuan prinsip ekonomi. Yang pertama, memaksimalkan keuntungan di mana kita mendapatkan hasil yang sebesar-besarnya. Yang kedua, meminimalkan kerugian dengan pengorbanan yang sekecil-kecilnya. Seperti yang Ibu bilang tadi juga, kita memikirkan nih kerugian-kerugian apa aja yang akan terjadi jika kita melakukan suatu hal seperti itu. Jadi prinsip ekonomi ini sangatlah penting jika kita suatu saat nanti membuat suatu usaha atau apapun itu. Ini sangat penting kita terapkan dalam melakukan sesuatu hal, baik dalam membeli ataupun menjual satu produk, seperti itu. Paham anak-anak? Baiklah anak-anak, adakah yang ingin bertanya mengenai prinsip ekonomi ini setelah Ibu menjelaskan? Tidak, Bu. Tidak ada ya. Baiklah, Ibu akan memberikan contoh nyata mengenai prinsip ekonomi ini agar kalian lebih paham. Oke? Baiklah, di sini Ibu mempunyai dua jenis produk yaitu skincare, yang dimana skincare ini mempunyai manfaat yang sama dan juga komposisi yang sama, seperti itu. Anggap sajalah ini yang dijual perusahaan A dan ini yang dijual oleh perusahaan B. Perusahaan A menjual produk ini seharga 15.000 dan perusahaan B menjual produk ini seharga 17.000. Nah, pertanyaannya, mengapa harga dua produk ini berbeda, Bu, jika komposisinya sama dan juga manfaatnya juga berbeda, juga sama? Nah, itulah yang dibilang prinsip ekonomi. Perusahaan menerapkan bagaimana caranya agar
produk yang dia perjualkan itu diminati oleh masyarakat. Salah satunya adalah dari segi harga. Konsumen akan memperhatikan atau membandingkan, wah di perusahaan A lebih murah nih daripada perusahaan B, makanya akan lebih banyak membeli di perusahaan A. Nah, itu salah satu strategi dari prinsip ekonomi. Dan apakah nanti perusahaan A tidak rugi menjual harga dengan segitu, Bu? Tidak akan. Karena pada dasarnya semua perusahaan yang menjual produk tidak akan pernah mau rugi dengan apa yang mereka perjualkan. Seperti yang Ibu sudah terangkan sebelumnya, prinsip ekonomi itu adalah yang mereka sudah memikirkan ke depannya hal-hal apa saja yang akan membuat mereka untung dan hal apa saja yang akan dapat merugikan mereka. Dan ini sudah diperhitungkan oleh perusahaan tersebut. Kalau dia menjual harga dengan segitu, mereka masih akan mendapatkan keuntungan. Seperti itu. Paham anak-anak? Paham, Bu. Ada yang bertanya? Oh ya, Rizka. Oh ya, pertanyaan Rizka, apakah perusahaan B tidak akan merasa rugi ya? Merasa rugi dalam hal produk mereka sama-sama bermerek yang sama dan juga mempunyai manfaat yang sama, tapi kenapa perusahaan A ini menerapkan harga yang lebih murah dibandingkan di perusahaan B harga yang lebih mahal, seperti itu? Itu tidak ada masalah sama sekali di antara perusahaan tersebut ya, karena kan semua perusahaan itu mempunyai prinsip masing-masing untuk memajukan suatu usaha mereka. Jadi jika perusahaan A pun menjual harga produk lebih murah dengan perusahaan B tidak mempunyai hak untuk untuk memberikan ancaman atau apa sebagaimanapun itu ke perusahaan A. Mereka tidak ada hak untuk seperti itu, karena perusahaan A memiliki prinsip di perusahaannya masing-masing, perusahaan B pun memiliki prinsip di perusahaannya masing-masing. Seperti itu ya. Baik, ada yang ingin bertanya lagi? Tidak, Bu. Tidak ada ya. Jadi kesimpulan dari prinsip ekonomi yang sudah Ibu jelaskan ini adalah semua perusahaan tidak mau rugi, semua perusahaan ingin untung dengan menerapkan prinsip ekonomi seperti yang Ibu jelaskan tadi. Yang pertama dari segi harga, yang kedua dari segi apa yang akan mereka peroleh dengan budget yang mungkin dengan budget yang tertentu untuk menghasilkan hal yang maksimal, seperti itu. Jadi prinsip ekonomi itu adalah sesuatu yang ingin diterapkan untuk memperoleh hasil yang sebaik mungkin. Seperti itu ya anak-anak. Baiklah, jika ada yang tidak mau ditanyakan lagi, minggu depan tolong kalian buka halaman 47. Di situ ada soal tentang prinsip ekonomi, kalian bisa menjawabnya, dan minggu depannya lagi kumpulkan di meja Ibu ya. Baiklah, untuk mengakhiri pembelajaran kali ini, ada baiknya kita berdoa dimulai, berdoa selesai. Sekian dan terima kasih Ibu ucapkan. Selamat pagi. Pagi, Bu.